Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ariana Putri dengan NIM F1C220030 dari Prodi Matematika Angkatan 2020, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menguji MANOVA dengan menggunakan software JASP, di mana informasi data yang ada yaitu merupakan data yang digunakan pada studi yang diambil dari studi lebih besar oleh Dr. Stanley Jacobs dan Mr. Ronald Hurst di Universitas Pittsburgh untuk menyelidiki perilaku beresiko, di mana siswa diberikan secara acak ketiga perilaku arah yang berbeda yang diketahui sebagai AA, C, dan NC, di mana menggunakan tiga kondisi arah. Siswa diberikan dua bentuk paralel ujian yang diberikan di bawah penalti low dan high. Data untuk studi adalah ringkasan pada tabel di bawah ini, di mana ukuran sampel untuk tiga perlakuan masing-masing N1 itu sama dengan 30, N2 itu sama dengan 28, N3 sama dengan 29. Ukuran sampel total adalah N sama dengan 87. Jumlah perlakuan K itu sama dengan 3 dan jumlah variabel adalah P sama dengan 2 untuk studi. Sehingga berikut ini adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel di mana ada tiga perlakuan AA, C, dan NC. Dan terdapat dua bentuk paralel, yaitu setiap perlakuan ada low dan high. Selanjutnya, data dalam bentuk tabel ini kita pindahkan ke dalam Excel. Berikut adalah data yang tadi diperoleh dari soal, dan kemudian data ini kita ubah ke dalam bentuk sebagai berikut. Data yang telah kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, selanjutnya kita copy. Selanjutnya kita buka Notepad. Data yang kita copy tadi kita paste di Notepad, di mana JASP tidak dapat membuka data dalam bentuk Excel. Maka harus kita copy dulu ke dalam bentuk plain text atau ke Notepad. Untuk selanjutnya, data berikut ini kita simpan. Untuk selanjutnya, kita buka aplikasi JASP atau software JASP untuk menguji data MANOVA tersebut. Untuk selanjutnya, di sini kita pilih menu. Selanjutnya kita buka data yang sudah dalam bentuk Notepad tadi. Nah, jika datanya sudah terlihat di JSP, maka di sini kita pilih MANOVA. Selanjutnya kita klik MANOVA karena kita akan menguji data MANOVA. Nah, untuk berikutnya maka akan diperlihatkan atau ditampilkan sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya kita pilih metode. Metode kita masukkan ke dalam fixed factors. Selanjutnya low kita masukkan ke dalam dependent variables. High juga kita masukkan ke dalam dependent variables. Selanjutnya di sini kita pilih model. Dan ada juga additional option. Nah, di sini kita menggunakan MANOVA dengan uji Wilks. Selanjutnya, untuk display di sini merupakan opsional apakah kita ingin menampilkan tabel ANOVA atau tidak. Nah, selanjutnya untuk
assumption checks atau checks asumsinya di sini kita menggunakan homogeneity of covariance matrix dan multivariate normality. Maka untuk berikutnya, JSP akan menampilkan atau memproses data sehingga menampilkan uji MANOVA sebagai berikut. Nah, setelah itu data ini saya copy ke dalam Word untuk melihat kriteria uji, di mana tadi di JSP kita menggunakan uji normalitas dengan menggunakan Wilk test. Sehingga di sini untuk nilai P-nya itu bernilai 0,01 atau 0,01, maka nilai P itu kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Di mana di sini kita ketahui bahwa kriteria uji untuk uji normalitas jika nilai P-nya kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jika nilai P besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sehingga dapat kita disimpulkan berdasarkan uji MANOVA dengan menggunakan software JASP untuk uji normalitasnya, data tidak berdistribusi normal karena nilai P-nya kecil dari 0,05. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu adalah uji homogenitas, di mana nilai P pada uji homogenitas ini bernilai 0,001. Karena nilai P-nya bernilai 0,001, maka itu merupakan kurang dari 0,05, maka variansi data itu tidak homogen. Di mana kita ketahui kriteria uji untuk uji homogenitas jika nilai P itu kecil dari 0,05, maka variansi data tidak homogen. Dan apabila P besar dari 0,05, maka variansi data homogen. Sehingga jika nilai P 0,001, maka variansi data tidak homogen. Untuk yang terakhir yaitu adalah uji MANOVA-Wilk test, di mana di sini dapat kita lihat bahwa nilai P itu bernilai 0,01, sehingga nilai P itu kecil dari 0,05. Maka untuk metode AA, N dan NC berpengaruh signifikan terhadap low dan high. Bisa kita lihat lagi untuk kriteria uji pada uji MANOVA, yaitu jika nilai P-nya kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh secara signifikan, dan jika nilai P besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh secara signifikan. Di mana pada uji MANOVA ini nilai P-nya bernilai 0,001, yang artinya kecil dari 0,05. Maka data berpengaruh signifikan terhadap low dan high. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.